Warta Jemaat Minggu 30 Agustus 2020. Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah hari Minggu 30 Agustus 2020. Warta jemaat disampaikan sebagai berikut. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakan sejak tanggal 30 Agustus sampai 5 September 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. BPH Majelis Jemaat GKE Ekasinta Menteng dan tim ibadah online tetap melayani dan memandu melalui siaran YouTube dan Facebook Gereja Ekasinta Menteng. Dalam rangka pelayanan penambahan syukur anggota jemaat berupa kolekte kebaktian mandiri hari Minggu atau Hari Besar Gereja, persembahan syukur keluarga, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan, serta pembangunan dapat diserahkan melalui Bendahara Majelis Jemaat GKE Ekasinta Menteng atau diantar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan pada kantor Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, serta dapat ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan nomor rekening atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Ekasinta seperti yang tertera pada slide. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke bendahara sebagai bahan laporan kami, dan kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Saya mewakili penatua diakon yang bertugas dan tim ibadah online dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah mandiri di rumah masing-masing, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendri STH atas penyampaian firman Tuhan dan pelayanannya untuk kita pada hari ini. Demikian warta jemaat. Dan sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih mewabah, maka kami juga sampaikan agar Bapak Ibu warga jemaat sekalian senantiasa menjaga kesehatan dan mengikuti petunjuk protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Salam sehat, tolak corona dengan menjaga kesehatan dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Selamat memasuki suasana ibadah. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, warga Jemaat Ekasinta Menteng, dan seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada dan beribadah, kita senantiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mari kita rasakan hadiratnya di antara kita. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Yesus
Saya undang sidang jemaat yang bisa berdiri, kita berdiri untuk menerima potum dan salam. Kita tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan untuk duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari Kidung Pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik. tak pernah terlambat.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya mengaku dosa dan kesalahan kita, dan kita mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami dimampukan untuk bersama-sama beribadah. Biarlah ibadah kami ini Tuhan sertai dan Tuhan urapi. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Hari ini kami bertelut di hadapan hadirat-Mu. Mohon kiranya belas kasihan-Mu ya Bapa, sebagaimana yang Engkau telah berikan kepada kami, oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari Minggu ini terambil dari Kitab Keluaran, pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-15, yang demikian bunyinya. Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tengah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari bagian dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu
Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kesungguhan hati, mari kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, bait yang pertama sampai yang kedua. Di hatiku ya Yesus. Firman Tuhan.
Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan kita baca dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami mau bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan telah memimpin kami dalam satu minggu yang telah lewat, bahkan di waktu-waktu yang sebelumnya. Sehingga kami pada hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan. Terutama kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Berfirmanlah kepada kami Tuhan melalui kebaktian ini, sehingga kami dikuatkan karena firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah hamba untuk berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang saya sebutkan tadi dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28, di bawah perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang masih beribadah secara mandiri di rumah masing-masing, salam sejahtera untuk kita semua. Dan percayalah, dimanapun Bapak Ibu beribadah, dimanapun Bapak Ibu memuji dan memuliakan Tuhan, lakukanlah itu di dalam roh dan kebenaran. Hari ini saya akan membawa judul firman Tuhan dengan judul "Tetap Berkarya Kendati Pun Menderita". Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagian orang yang hidup di dalam dunia ini kita akui memang banyak yang memprioritaskan diri pada kesuksesan, kenyamanan, dan kemapanan serta keamanan hidup. Setiap orang berjuang, berupaya untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, itu sangat lumrah kita jumpai Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi fakta yang dialami adalah kendati pun kita telah berjuang,
mengupayakan hal-hal yang baik, merencanakan keamanan, kenyamanan, kesuksesan dalam hidup kita, tetapi ada kalanya kehidupan berjalan tak seperti yang kita harapkan. Ada situasi tertentu yang tampak berat sekali untuk bisa kita terima. Ada masalah, ada penderitaan, dan itu adalah fakta kehidupan. Karena setiap orang yang hidup di dunia ini memang harus bergumul dan berjuang dengan pelbagai tantangannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan tentang pemberitahuan Yesus kepada murid-muridnya tentang suatu penderitaan yang ia alami di masa yang akan datang. Dan bagian ini tidak terpisah dari bagian yang minggu lalu, ketika Tuhan Yesus mencari tahu pemahaman murid-muridnya tentang dirinya. Dan pada saat itu diwakili oleh Simon Petrus, ia berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan Tuhan Yesus membenarkan itu, bahwa pernyataan itu bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Allah. Nah, setelah murid-muridnya mengetahui kebenaran itu, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka suatu kebenaran yang lain, bahwa sebagai Mesias yang diutus Allah, yang melakukan misi penyelamatan Allah kepada manusia yang berdosa dan seluruh ciptaannya, Tuhan Yesus adalah seorang Mesias yang kemudian menjalani kehidupannya pada masa yang akan datang. Pada suatu saatnya nanti ia akan mengalami suatu penderitaan, yaitu penderitaan dan penolakan oleh tua-tua, imam-imam, dan bahkan ahli-ahli agama yang ada pada saat itu dari antara kalangan orang-orang Yahudi. Nah, apa reaksi murid-murid ketika mendengar pernyataan Tuhan Yesus, ketika mendengar pemberitahuan Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya sebagai seorang Mesias? Mereka kaget, mereka terkejut, dan reaksi Petrus, dia juga sangat terkejut dan tidak dapat menerima ucapan Yesus itu, sebab gurunya memiliki kuasa yang telah ia saksikan beberapa waktu sebelumnya. Berbagai mujizat penyembuhan, berbagai perkara-perkara yang ajaib dilakukan Tuhan Yesus, kesembuhan, meneduhkan angin ribut, bahkan berjalan di atas air pada saatnya. Tetapi bagaimana mungkin dengan kuasa yang demikian pemimpin mereka ini akan mengalami penderitaan? Sekalipun pada bagian yang pertama, pada Matius 16 ayat yang ke-13 sampai 20 itu, Petrus dan murid-murid yang lain mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, tetapi tampaknya mereka membuang, atau dalam hal ini Petrus membuang, bahwa kemesiasan Tuhan Yesus itu dapat mencakup sesuatu yang disebut dengan penderitaan. Sikap Petrus yang demikian menyebabkan ia dihardik keras oleh Tuhan Yesus. Keberatannya terhadap kemungkinan penderitaan Mesias itu dianggap datang dari iblis dan menjadi batu sandungan pada jalan Yesus. Dan itu adalah semata-mata pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, tampaknya jika kita melihat dari pernyataan Tuhan Yesus ini, di dalam pemberitahuan yang pertama tentang penderitaannya ini, penderitaan kadangkala menjadi tema hidup dalam melakukan karya Allah. Itulah yang harus dialami oleh Tuhan Yesus dan para pengikutnya, dan bahkan kita semua. Ditunjukkan dalam bacaan ini bagaimana sikap yang seharusnya dalam percaya kepada Yesus, yakni adalah kesiapan untuk menanggung salib, menanggung penderitaan, dan juga kesiapan untuk menyangkal diri. Itulah yang ditulis tadi, syarat-syarat mengikut Yesus.
penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus juga mestinya harus sanggup dialami oleh setiap orang yang mau mengikut Dia. Sebagaimana Tuhan Yesus telah siap menanggungnya, para pengikutnya pun, murid-muridnya dan kita semua harus sanggup memikul penderitaan sebagai salib yang harus diemban. Dan juga ada kesanggupan untuk menyangkal diri dari kedagingan kita dan ambil bagian dalam penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Artinya, bagaimana dengan korelasi bahwa manusia perlu keamanan, manusia perlu kenyamanan dalam kehidupannya. Itu kalau kita melihat di sini, itu tidak usah dicari. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi setiap orang yang mau menyangkal diri, bagi setiap orang yang mau ambil bagian dalam memikul salib, keselamatan, keamanan, kenyamanan akan disediakan. Tidak perlu dikejar, tetapi diimani dengan sungguh dan diyakini dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu dan Saudara, berkaitan dengan judul khotbah kita hari ini, bagaimana agar orang percaya dan kita semua dapat berakar dan berkarya kendati pun menderita. Apa yang harus kita lakukan? Saya melihat di dalam nas yang baru saja kita baca tadi, setidaknya ada 4 kunci yang dapat kita lakukan agar kita bisa terus berkarya kendati pun kita berada di tengah penderitaan. Yang pertama, memiliki hati yang percaya. Percaya dengan sungguh akan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Percaya dengan sungguh bahwa Ia adalah Mesias, dan percaya dengan sungguh bahwa kehidupan di dalam Dia akan membawa kepada hidup yang berkemenangan, membawa kepada hidup yang mendapatkan penyertaan Tuhan. Bukankah Tuhan pernah berkata, ada juga seringkali kita nyanyikan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, jalan selalu rata, tetapi Tuhan berjanji Ia akan selalu beserta dengan kita. Karena itu memiliki hati yang percaya sangat penting. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa tetap terus berkarya kendati pun kita menderita? Kita harus memiliki hati yang mengerti. Ayat yang ke-23 tadi mengatakan bahwa pikiran yang mengerti akan membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa apa yang terjadi di dalam hidup ini tidak bebas nilai, tidak bebas dari kerangka grand design besar yang telah Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu memiliki hati yang mengerti bahwa jalan Tuhan selalu tampak berbeda. Ada kalanya juga selalu tampak berbeda dari jalan manusia. Tetapi dengan hati yang mengerti, kita menjadi tahu bahwa ketika kehendak kita manusia yang seringkali hanya berpusat pada keamanan, kesuksesan, kenyamanan tadi, bertabrakan dengan kehendak Allah yang mungkin saja di dalamnya ada penderitaan dan pengorbanan. Kita harus memilih kehendak Allah. Dengan demikian memiliki hati yang mengerti akan menolong kita untuk memahami bahwa kendati pun di dalam kehidupan orang percaya ada penderitaan, tetapi kita paham bahwa penderitaan itu bukanlah takdir, penderitaan itu bukanlah ketentuan, dan penderitaan itu bukan juga suatu kepastian bagi orang Kristen. Dan ia juga bukan suatu keniscayaan, tetapi penderitaan itu adalah sesuatu yang harus menjadi kesanggupan kita apabila kita harus mengalaminya karena kita mengikut Tuhan. Dan itu harus menjadi salib yang kita pikul. Tanggung jawab iman kita kepada Dia, kepada Mesias itu, untuk mampu menanggung penderitaan, mampu menyangkal diri, dan mampu memikul salib,
sikap yang harus kita miliki adalah hati yang mengerti. Mengerti rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, bagaimana agar kita bisa tetap berkarya kendati pun kita menderita. Saya melihat di ayat yang ke-24 sampai yang ke-25 itu Tuhan menginginkan kita memiliki sikap hidup yang mau berkorban. Ucapan mengenai memikul salib ini selalu menghubungkan nasib kita, nasib para murid dengan nasib Tuhan Yesus. Yaitu bagaimana kita harus ambil bagian dalam apapun yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ambil bagian dalam menyembuhkan, ambil bagian dalam melakukan karya-karya pemberitaan kabar baik, dan ambil bagian dalam pekerjaan misi Allah. Mau berkorban adalah sikap yang menjadi kunci bagi kita agar kita bisa tetap hidup dalam kondisi apapun kita pada saat ini, dalam kondisi apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus tahu kita berkorban untuk siapa. Yang jelas kita harus berkorban untuk Injil, untuk pemberitaan kabar baik, untuk Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu berkorban bagi kita. Dan juga untuk ambil bagian dalam misi Allah, menyuarakan suara-suara kebenaran. Kita harus bertindak membela orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Kita harus menyuarakan kebenaran dengan sungguh-sungguh, bahwa kita harus melakukannya sebagai sarana kita memiliki sikap yang mau berkorban, bukan malah mau mengorbankan orang lain bagi kepentingan kita. Yang berikutnya, bagaimana agar kita bisa tetap berkarya, berakar kendati pun kita menderita. Saya melihat dari ayat yang kita baca hari ini, di ayat yang ke-26 sampai yang ke-28, kita harus membiarkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Kerap kali kita memimpin diri kita sendiri tanpa ingat Tuhan. Kerap kali kita memimpin diri kita sendiri dengan ego kita, dengan keakuan kita, dengan kemampuan kita yang seolah-olah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, memiliki sikap yang membiarkan Tuhan memimpin dalam kehidupan kita akan memungkinkan kita dapat menemukan kebebasan dan kebahagiaan. Karena hanya di dalam Tuhan Ia berkarya atas hidup kita. Ia menentukan mana yang baik. Bukankah Ia juga telah berfirman bahwa sebelum kita ada, Dia telah merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan Ia yang tahu segala-galanya. Kita melihat bahwa dengan membiarkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita, maka kita akan fokus pada kehendak Tuhan saja, bukan fokus kepada kehendak kita manusia. Oleh karena itu hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita untuk belajar dengan melihat ucapan-ucapan yang ada pada sekitar ayat 25 dan ke-26 yang berkisar dan mengisyaratkan bahwa hanya dengan menyangkal diri dan dengan membiarkan Allah memimpin kita yang memungkinkan kita dapat menemukan kebebasan dan kebahagiaan, dan kita akan mendapatkan upahnya pada saatnya ketika Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan yang diberikan oleh Bapa di sorga. Nah, Bapak, Ibu, hari-hari ini bisa saja kita melihat ada banyak penderitaan, bahkan bisa saja kita alami, tetapi jangan berhenti. Bukankah Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita? Kendati pun kita jatuh, itu bukanlah masa depan kita. Jatuh, bangun lagi. Bukankah penderitaan itu terus dialami oleh Tuhan Yesus sampai akhirnya di atas kayu salib Ia mengatakan telah selesai. Artinya segala misi pembebasan, penyelamatannya kepada kita telah selesai ketika Ia membiarkan dirinya menderita demi tujuan yang lebih besar dan lebih baik. Jika hari-hari ini kita mengalami penderitaan, mungkin karena usaha kita bangkrut, mungkin karena jabatan kita digeser orang,
dan mungkin juga karena kita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Bagi anak-anak muda yang sedang kasmaran, mungkin hari ini engkau jatuh karena pacarmu digait orang. Mari saya mengajak kita harus memiliki hati yang percaya, hati yang mengerti, sikap yang mau berkorban, dan biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan. Percayalah bahwa dalam keadaan apapun kita hari ini, apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, bisa jadi badai kehidupan sedang menerpa kita, baik karena pandemi COVID-19, baik karena penderitaan-penderitaan yang lain yang harus kita alami karena kita adalah orang percaya, baik karena jika kita menyuarakan kebenaran kita harus ditangkap, kita harus dimasukkan ke penjara, kita harus menyangkal diri. Tetapi lakukanlah itu. Biarkan Tuhan yang memimpin, dan Tuhan akan mengarahkan kita kepada suatu tempat yang dinamakan jalan keluar dari segala persoalan itu. Bukankah melalui penderitaan Tuhan melakukan suatu karya yang agung yang tidak dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini? Jadi tetaplah berkarya meskipun menderita. Hidup yang demikian akan membawa kita pada hidup yang berkemenangan. Dan tema kita bulan Agustus, berakar dalam kebenaran dan firman Allah, tentu saja mengantarkan kita kepada suatu pemahaman bahwa berakar dalam firman Allah artinya kondisi apapun yang terjadi tidak merubah substansi iman kita kepada Tuhan. Tuhan yang pertama dalam hidup kita, akar hidup kita, sehingga kita tidak goyah dalam berkarya. Kendatipun kehidupan ini menghadirkan banyak tantangan, menghadirkan banyak pergumulan. Dan ingat, kebenaran adalah buah dari karya yang kita lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita dengarkan satu pujian yang berjudul Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa, kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami percaya, di tengah kepedihan, di tengah penderitaan, bahkan pergumulan hidup kami, mungkin karena pandemi COVID-19 yang meninggalkan dampak, baik dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan dampak sosial bagi kami percaya bahwa kami semua warga jemaat Tuhan sedang diproses untuk menuju suatu kemuliaan ketika kami tetap setia dalam iman percaya kami kepadamu. Sebagaimana yang telah Tuhan teladankan kepada kami, bahwa melalui penderitaan, tema dari karya penyelamatan Allah itu dapat kami peroleh. Melalui penderitaan Tuhan, keselamatan dan anugerah yang terbesar itu dapat kami miliki. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah hati kami juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah berbuat jahat dalam kehidupan kami. Tuhan selalu melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Walaupun mungkin kami sedang diproses dalam kehidupan ini, tetapi kami percaya bahwa kami tetap mampu percaya, kami tetap mampu berkarya, kendati pun ada saatnya kami menderita. Bapa, kami mau berdoa untuk warga jemaat-Mu, warga jemaat GKE Kasinta Menteng dimanapun mereka berada, dan warga jemaat GKE dimanapun, bahkan seluruh umat Kristiani dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya tangan Tuhan senantiasa menopang kehidupan keluarga jemaat kami. Tuhan sembuhkan mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan kuatkan mereka yang sedang berduka, bahkan Tuhan mudahkan setiap mereka yang mencari pekerjaan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa kepada Tuhan agar kiranya Tuhan memampukan kami melakukan pelayanan-pelayanan terbaik di masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami semua menerapkan suatu konsep bahwa kami saling melindungi. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami melindungi warga jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Demikian juga warga jemaat saling melindungi antara satu dengan yang lain, dengan mentaati segala anjuran pemerintah dan protokol kesehatan yang ada. Dengan demikian kami menjadi pelopor di dalam diri kami, bahwa kami ambil bagian dalam memutus mata rantai pandemi yang melanda negara kami pada saat ini. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk warga jemaat kami yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan berkat, sukacita, kebahagiaan senantiasa kepada keluarga-keluarga ini. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan, yang sekolah dari rumah, belajar dari rumah, kuliah dari rumah. Biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka. Berikan hikmat agar bisa memakai apapun yang dapat digunakan menjadi sarana pembelajaran untuk meningkatkan wawasan, tetapi dengan tidak melupakan takut akan Tuhan. Berkatilah setiap orang tua yang lanjut usia, berkatilah janda duda, yatim piatu, anak terlantar. Biarlah kiranya tangan Tuhan senantiasa bertindak atas kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, di mana kami melayani di dalamnya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dari tingkat majelis sinode, majelis resort, bahkan majelis jemaat. Tuhan memberkati para penetua diakon, pekerja-pekerja gereja yang telah Engkau percayakan. Biarlah kiranya mereka senantiasa bekerja melayani dengan hati yang tulus, berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Biarlah mereka melakukan segala sesuatunya dengan sukacita, sehingga pelayanan yang kami lakukan mendatangkan berkat, mendatangkan hormat, kepujian bagi nama Tuhan saja. Bapa di sorga, kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita pada persembahan kita. Namun sebelumnya, kami akan membacakan nas pengantar yang terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Untuk nyanyian persembahan kita ambil dari NKB nomor 133, bait yang pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman Kristen, dan nanti diakhiri dengan nyanyian Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para petugas pada hari ini, dan terima kasih kepada warga jemaat umat Kristiani dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Salam.